Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 eh, ingin menampilkan bagaimana cara menghitung logistik linear pada machine learning di Excel ya. Pertama-tama kita buka data ini, data dari apa? Data dataset dari apa? Dari dosen. Nah, di sini sudah diberitahukan usia dan data lainnya lah. Di sini ada 50. Di sini kami diminta untuk mengganti usia, menggantinya menjadi nomor handphone ya. Di sini saya telah mengerjakan ya. Jadi tinggal kita copy saja. Lalu kita masukkan ke usia. Nah, otomatis dia sudah masuk ya. Sorry, sorry, salah ini. Ini kita copy, lalu kita masukkan di usia. Oke. Lalu di sini kita mencari eh, rata-rata dari kadar glukosa. Situ kita taruh rumusnya di sini. Sama dengan average, lalu kita blok semua ya. Lalu kita tutup kurung. Eh, salah ya. Kita ulang. Rumusnya sama dengan baru average, lalu kita blok lagi ya semua. Lalu kita tutup kurung, baru kita enter. Nah, di sini dapat rata-ratanya 134,82. Di sini kita bisa kerjakan lagi dengan cara dari sini ya umum. Kita hapus dua angka di belakang koma, maka dapatnya 135. Di sini 135 kita gunakan untuk rumus di diabetesnya ini ya. Nah, kita masukkan rumusnya yaitu sama dengan eh, jika if ya kan, glukosa ini
Di C2 lebih besar, lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil dari dengan 100, kita masukkan tadi ya, rata-ratanya yaitu 135. Nah, kecil 135, koma, maka iya, ma tidak enter. Nah, sini jika sudah muncul, maka kita bisa nariknya langsung ke bawah. Maka otomatis dia akan muncul di diabetesnya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kamu udah rekaman. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari teman saya tadi. Di sini saya akan menambahkan untuk hasil dari BMI-nya atau jumlah. Di sini saya sudah mencari untuk jumlahnya. Setelah itu akan mencari jumlah dari kadar glukosanya. Um, Di sini sudah muncul jumlahnya 6.741. Dan di sini saya akan menambahkan rata-rata untuk BMI-nya. Saya lagi kurung. Enter. Di sini sudah muncul rata-ratanya. Sekalian tambahin untuk rata-rata usianya berapa. Oke.
kurung. Di sini rata-rata usianya 43,7, 43 tahun 7 bulan. Baik, setelah itu saya akan menambahkan diagram dari BMI. Kita ganti judulnya. Aku ini panjangkan saja, kecilkan. Baik, di sini saya akan menambahkan diagram untuk kadar glukosanya. Ini diganti judulnya menjadi kadar glukosa. Sekalian kita tambahkan untuk diagram grafiknya. Saya akan membuat grafik untuk BMI. Nanti judulnya menjadi eh,
Dan di sini saya akan menambahkan grafik juga untuk kadar glukosa. Dan di sini diganti judulnya menjadi ya, baik. Di sini saya sudah menambahkan diagram dan grafiknya untuk BMI dan kadar glukosanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa hasil dari yang sudah kami kerjakan, yaitu dari nilai ini. Nilai ini didapatkan dari rumus yang terdapat di atas. Di sini sudah tertera. Dan di sini nilai ini didapatkan dari event if ini rumus D2 ini yang tidak ini yang kita akan dengan string, terus kita tambahin 0, terus kita rumus lagi if, masuk ke D2 lagi, kita tarik sampai bawah ini hasilnya. Dan nilai akurasi ini kita dapatkan dari rumusnya, yaitu K2 K2 ini ditambah M2 ini. Kemudian kita bagi dengan K2 ditambah M2 tambah L2 tambah dengan N2. Kemudian kita enter dan ini hasilnya akurasinya 1.
Dan untuk presisi kita dapatkan juga dari rumus itu tinggal membolak-balikkan dari sini. Kita menggunakan if itu K2 ditambah L2 sama dengan oleh ini yang ditulis K2 K2 ditambah L2 dan kita enter kemudian hasilnya ini keluar 1. Dan di sini kita akan mencari akurasi. Langsung saja kita masukkan rumusnya yaitu K2 ini kemudian tambah M2 kemudian kita bagi dengan K2 lagi ditambah M2 kemudian ditambah L2 kemudian ditambah N2 kita tutup kurung kita enter dan kemudian akan muncul hasil akurasinya yaitu 1. Dan untuk mencari presisi juga di sini kita masukkan rumus terlebih dahulu. Di sini kita mencari presisi yaitu dengan cara memasukkan rumus. Kita masukkan rumus terlebih dahulu if kemudian kita buka kurung lagi K2 K2 nya hilang. Belum ada yang jaga kayaknya. Di sini kita akan masukkan rumus presisi yaitu kita masukkan if lalu kita tambah kurung lagi kita tambah K2 baru kita tambah dengan L2 jadi kita tutup kurung dulu sama dengan 0,0 K2 K2 bagi kurung K2 ditambah L2 kemudian kita tutup kurung itu dicoba itu kemudian kita enter dan presisinya tidak 1 dan kemudian kita akan mencari rumus rekal kalau langsung kamu jam itu itulah aku enak kalau semuanya dalam perempuan bangsat udah apa itu. Wah, ini. Ada apa lagi di kamar kan? Kemudian kita ambil rumus rekal yaitu dengan langsung buka pintunya tuh kunci sama dia lagi kok. Ambil. Ini minum di mana, Pak?
Dia tuh yang buka pintu. Bangun. Yang sudah ada kita akan mengulangnya supaya terbukti. Di sini ada lu tidur kan? If buka kurung kan iya apa lagi kan? Kan sekarang L2 di antara kami kau yang masih ini apa gitu kau? Selain Iwan. Hmm. Ini di papan ini kau lihat di sini. Sama dengan ini semua papan aja. If habis makan cok. Kemudian aman deh itu. Tuh. Iya. Kita buka kurung sekali lagi. Belum ngantuk nih. Kemudian L2 nggak bisa nanti pak. Ini L2 tambah N2. N2 itu ini. Baca selawat kau Yesus. Tutup kurung terlebih dahulu sama dengan 0,0 K2 K2 ini kemudian kita bagi kurung tambah K2 mau kita ada kalau Islam ya beri dan kemudian kita sudah berumus tadi kita enter dan hasilnya adalah 0. Kita akan mencari F1 score ini. Kita mencarinya dari dan ini rumusnya. Mau saya coba kita enter dan hasilnya itu 1. Mungkin ini akan dilanjutkan dengan teman saya. Ini akan baik, di sini saya akan melanjutkan yang telah dikerjakan teman-teman saya. Baik, di sini kita akan mencari true positif yang sudah kami kerjakan. Sini kita klik 8 dan ini rumusnya. Setelah itu kita masuk ke data diabetes, lalu kita drop ke bawah. Apa itu kenapa di drop? Ini kan tadi gambarnya ini drop. Hah? Nggak mau salah ini drop. Kenapa? Yes. Yes. Bisa sampai ke bawah gini kan, masalah dikit kali. Oh, mas. Dan boleh kita ketik 1. Nanti gitu. Gimana kita ketik 1 sini? Itu kan itu udah ada. Udah. Kemudian D2 ini yaitu kemudian D2 ini kita ambil dari data nilai. Sama seperti langkah awal yang kita ambil dari data diabetes. Kemudian kita ketik iya. Lalu kita enter. Setelah itu langsung kita enter aja. Dan muncul hasilnya seperti ini. Itu hasil TN ya. True negatifnya ya. Setelah itu
TN ya. Kita klik 2 kali TN-nya. Nggak muncul. Oh iya. Baik, di sini kita menggunakan rumusnya sama seperti yang tadi ya, di data kolom K, yaitu TP. Ini masuk ke D2 berarti ya. Ini masuk ke data diabetes untuk D2. Setelah itu kita apa ya? Kita enter. Enter. Oke. Baru akan ukuran itu kedua kali. Masuk. Setelah itu sama ya, seperti tadi langkah untuk mencari D2-nya. Setelah itu kita ketik ya, ya kan? Dan untuk E2-nya sama kembali ke kembali ke nilai. Kita drop sampai ke bawah ya, sampai sini ya. Oke, setelah itu apa? Langsung aja kita enter ya. Berhasil. Dan inilah berhasil untuk nilainya ya. Baru apa nih? Udah ya. Udah gitu ya. Iya, sudah biar apa-apa. Berapa menit? Ya, nanti saya 10 menit. Nah, ya nggak apa-apa. Oh, mungkin sepertilah hasil akhirnya. Membuat video promosi lagi kan? Iya kan, buat video promosi lah. Nggak usah mana. Jangan lupa sih. Udah nih. Udah. Hentikan perekaman. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan klasifikasi regresi logistik menggunakan Google Colab. Langkah yang pertama kita lakukan ialah masuk ke Google Chrome, lalu ketik Google Colab dan langsung saja login. Lalu di sini kita klik notebook baru. Lalu langsung saja kita masukkan codingannya ya, yang supaya bisa menghubungkan ke Google Drive. Lalu kita coba jalankan saja. Udah sudah pokok kok air udah sampai mana udah nggak tidur. Sekarang itu mampus itu aku coba dan Jika muncul kayak seperti ini, lalu kita klik sambungkan ke Google Drive. Kita pilih mana akun yang ingin kita masukkan dan klik lanjutkan.
Foto tes dulu. Jika sudah, kita tambahkan kode baru, lalu kita masukkan codingannya. Kita sini dulu. Jangan. Jelek ngambil. Kita copy, lalu kita paste. Lalu langkah selanjutnya kita pergi ke file, kita pencet drive Standar dah. dan pilih my drive. Kita klik titik 3 di sebelah kanan, lalu kita buat folder baru. Kita buat klasifikasi regresi. Lalu kita tekan enter. Jika sudah muncul, lalu kita klik titik 3 sebelah kanan lagi, barulah kita upload dokumen yang dari Excel kita. Kita pilih, baru kita open. Jika muncul seperti ini, kita klik OK saja. Jika sudah muncul, lalu ini kita salin ya. Kita salin jalur, lalu kita masukkan ke sini, ke dalam codingannya. Kita paste. Jika sudah sama nih dengan ini, lalu kita jalankan saja. Dan begini hasilnya. Lalu ke langkah yang selanjutnya, kita buka kode baru. Lalu kita masukkan codingannya dulu. Sekarang mantap. Kamu boleh suka lah, ya, balap-balap. Baru kau nanti ini kopi dengan setelah. Nah, ini kopi. Kita paste dan kita tekan di sini. Dan ini kita ganti juga ya. Ini kita ganti juga dengan ini ya. Kita copy. Baru kita pindahkan ke kita paste. Nanti akan nampaklah semua ini hasilnya yang di sini. Jika sudah, langsung saja kita jalankan. Dan inilah hasilnya.
beberapa baris pertama dari database usianya, BMI-nya, kadar glukosanya, dan diabetesnya. Ini statistika deskriptifnya. Ini frekuensinya, usia, BMI, dan kadar glukosa. Dan ini dia hasilnya. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bergabung di Universitas Labuhan Batu, tempat di mana bakatmu akan diasah, ide besarmu akan dihargai, dan karirmu akan dimulai. Dengan bergabung di Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Sistem Informasi. Bersama kami, wujudkan masa depan. Temukan pengalaman belajar terbaik di kampus kami dengan pengalaman yang modern. Jadilah bagian dari generasi unggul yang siap bersaing di dunia global. ULB Jaya 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 Jaya.